Baik, Mitra Bisnis, kali ini saya akan coba membahas topik dari buku saya yang kedua, yang judulnya Practical Problem Solving, gitu ya. Saya akan mulai dulu dengan dua buah intro. Yang pertama saya ambil dulu, saya suka dengan satu istilah dalam bahasa Mandarin, yang judulnya itu atau kata-kata itu namanya Wei Qi. Nanti Bapak-Ibu kalau sempat bisa Google ya. Judulnya itu atau kata-katanya namanya Wei Qi. Nah, di Wei Qi dia bilang begini, dalam bahasa Mandarin ternyata yang namanya krisis atau problem dalam bahasa kita, problem atau namanya krisis, itu dalam bahasa Mandarin namanya Wei Qi. Dan Wei Qi itu ternyata terdiri dari dua kata, Wei dan Qi. Nah, yang menarik adalah dari bahasa itu dikatakan bahwa kalau kita bertemu dengan problem, kalau kita bertemu dengan krisis, satu kata yang namanya Wei itu memang artinya dangerous atau artinya bahaya. Tapi satu kata yang namanya Qi tadi itu namanya adalah opportunity. Jadi yang namanya krisis atau problem dalam bahasa Mandarin tadi bisa kita lihat sebagai bahaya. Memang itu yang sering kita rasakan, betul. Kalau kita punya problem, kita merasa deg-degan, kita merasa pusing, kita merasa khawatir. Betul, itu yang sering kita rasakan. Tapi kita sering lupa hal yang lain. Kata tadi bilang bahwa memang satu kata artinya bahaya. Tapi satu kata lagi artinya adalah opportunity, artinya adalah kesempatan. Jadi kalau saya boleh bilang, kalau kita berhadapan dengan masalah, itu juga adalah kesempatan buat kita bisa lebih memperbaiki diri. Atau bahasa yang lainnya adalah gini, problem adalah bahan bakar supaya kita bisa improve. Jadi sebetulnya kita tidak perlu takut kalau kita menghadapi masalah. Yang perlu kita pelajari adalah bagaimana cara belajar alat untuk memecahkan masalah itu. Jadi memang yang namanya masalah itu tidak bisa kita hindari. Betul nggak? Sama seperti seorang anak di sekolah nggak bisa menghindari yang namanya ujian. Jadi kalau seorang anak itu merengek-rengek kepada orang tuanya, "Papa, Mama, aku mau sekolah. Tapi aku nggak mau dapat ujiannya, Papa, Mama." Kira-kira kita gimana sebagai orang tua? Kita akan bilang, "Ya nggak mungkin, Nak. Yang namanya sekolah itu pasti ada ujiannya." Nah, sama dalam kehidupan, kita tidak mungkin menghindari yang namanya masalah di dalam kehidupan. Pertanyaan yang tepat buat anak tadi kepada orang tuanya adalah gini, "Papa, Mama, aku mau sekolah, aku mau dapat ujian. Tapi tolong ajari aku cara belajar yang benar. Supaya kalau ketemu ujian, saya selalu bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik." Nah, sama. Jadi dalam hidup kita tidak bisa menghindari yang namanya masalah. Dalam hidup yang perlu kita lakukan adalah kita mesti belajar satu cara, satu alat untuk mengatasi masalah itu dengan efektif. Oke, itu intro yang pertama. Intro yang kedua, saya ambil dari satu penelitian yang diadakan oleh World Economic Forum. Mereka mengadakan penelitian tahun 2015, jadi selama 1 tahun mereka mengadakan penelitian. Dan hasilnya itu dipublish pada Januari 2016. Nanti Mitra Bisnis bisa cek di Google ya. Judul penelitian mereka adalah The Future of Job. Jadi mereka pengen tahu pekerjaan-pekerjaan apa saja yang masih ada di masa yang akan datang. Itu inti dari penelitian mereka. Tapi saya tidak akan masuk ke sana. Yang menarik dari salah satu penelitian mereka adalah mereka juga meneliti sebetulnya top 10 skill apa yang dibutuhkan oleh organisasi atau dibutuhkan oleh perusahaan dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Mereka pengen tahu sebetulnya skill apa sih yang masih dicari-cari oleh perusahaan. Nah, yang menarik begini, tahun 2015 skill yang paling dicari-cari oleh perusahaan nomor 1 tahun 2015 namanya complex problem solving. Yang lainnya banyak ya, ada creativity, ada critical thinking, ada communication, itu ada urutannya dari 2 sampai nomor 10 gitu. Yang menarik begini, tahun 2020 berdasarkan penelitian World Economic Forum, ini bukan lembaga ece-ece, ternyata skill yang paling dicari-cari atau skill yang dibutuhkan tetap sama, namanya complex problem solving. Jadi betapa penting yang namanya skill problem solving. Atau saya mau bilang begini, kalau kita mau jadi orang yang dicari-cari oleh perusahaan di seluruh dunia termasuk Indonesia, milikilah keterampilan atau milikilah skill yang namanya complex problem solving atau skill yang namanya problem solving. Nah, buku ini memberikan salah satu informasi atau knowledge, salah satu alat problem solving yang namanya practical problem solving. Mitra bisnis, sebetulnya alat problem solving itu banyak. Anda bisa Google, akan banyak list alat problem solving. Saya sebutkan beberapa. Kalau mitra bisnis bergerak di dalam bidang manufacturing atau pabrik, kita sering dengar alat problem solving yang namanya Delta. 8 langkah 7 alat. Di dalamnya ada fishbone, di dalamnya ada scatter diagram, dan lain sebagainya. Mungkin mitra bisnis juga pernah dengar alat problem solving yang lain, misalkan Six Sigma. Gitu ya. Itu juga alat problem solving. Itu bukan berarti hal itu salah, bukan. Tapi apa bedanya dengan ini? Ini saya disebut namanya PPS, Practical Problem Solving. Bedanya begini, saya kasih ilustrasi ya supaya jelas. Coba bayangkan mitra bisnis. Kalau saya pengen mengukur berapa sih panjang dari lemari ini gitu ya. Ini tuh berapa senti atau berapa meter. Saya bisa menggunakan berbagai alat ukur.
Saya bisa menggunakan yang paling simpel. Saya bisa menggunakan apa namanya, telapak tangan ini ya, jengkal tangan nih. Saya pengen tahu ini berapa senti. Gampang, simple. Tapi akurasinya jelek gitu kan. Tapi margin of error-nya pasti jelek karena ini cuma menggunakan tangan. Cara yang kedua mungkin bisa pakai jangka sorong. Mitra bisnis masih ingat waktu kita SMA atau kuliah, waktu kita praktikum IPA atau biologi, ada yang namanya jangka sorong. Kecil sekali. Bisa nggak mengukur ini pakai jangka sorong? Sangat bisa. Dan margin of error-nya sangat detail. Dia bisa sampai milimeter itu pakai jangka sorong. Hanya kalau pakai jangka sorong lama. Betul nggak? Butuh waktu yang lama, cukup sulit gitu. Tapi kalau mitra bisnis punya kebutuhan mengukur ini dengan margin of error yang sedemikian detail, boleh pakai namanya jangka sorong. Tapi buat kita, orang di kantor, orang kerjaan sehari-hari, ya kita nggak usah pakai alat ukur yang sedetail itulah. Kita cukup pakai yang namanya penggaris. Betul nggak? Penggaris itu simple, kita tinggal begini gitu ya. Dan margin of error-nya lumayan baik, lumayan bagus, tidak jelek loh. Dan cukup simple. Nah, kalau saya boleh ilustrasikan, PPS atau Practical Problem Solving seperti penggaris ilustrasinya. Simple, praktis, dan bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kalau mitra bisnis butuh yang lebih detail, ya pakai Six Sigma, gitu kan. Jadi berbagai macam alat problem solving. Nah, sedikit dari buku ini saya akan jelaskan konsepnya secara menyeluruh dengan satu story. Detailnya nanti mitra bisnis bisa beli ya. Tapi secara story begini. Misalnya begini, suatu hari rumah saya bocor. Jadi suatu hari saya pulang kerja, istri saya bilang begini, "Pak, rumah kita bocor lagi." Gitu. Misalkan istri saya bilang begitu. Padahal rumah kami sudah diperbaiki 2 minggu yang lalu. Jadi kami sudah panggil tukang, istri saya sudah panggil tukang, dan sudah diperbaiki oleh tukang tersebut ya. Tapi memang waktu itu saya tidak ada di rumah. Gitu kan, sudah diperbaiki. 1 minggu, meskipun hujan deras, aman. Nah, saya ingat banget waktu memasuki minggu yang kedua, waktu saya pulang kerja, saya hari Senin atau hari Selasa, saya lupa, saya pulang kerja, baru saja saya parkir mobil di rumah, saya kunci pagar gitu ya, baru saya mau masuk, istri saya bilang gini, "Pak, tahu nggak, rumah kita bocor lagi." Waduh, Bapak terus terang itu bikin pusing, karena ini saya baru pulang kerja, gitu kan, macet-macetan dari Jakarta, belum makan malam, tiba-tiba saya mendapat kabar rumah saya bocor lagi. Pertanyaan pertama yang saya tanya kepada istri saya begini, "Jadi bocor lagi ya Maya, tapi semuanya baik-baik aja, kamu sehat? Anak-anak sehat? Mobil kamu nggak kenapa-napa? Semuanya baik-baik saja?" "Baik-baik aja Pak, semuanya baik-baik ya kecuali rumah kita bocor lagi." Nah ini penting, ini langkah pertama, namanya kejelasan dari masalah. Setelah itu saya tanya lagi kepada istri saya, "Mah, sebetulnya bagian yang mana sih yang bocor dari rumah kita?" Betul nggak? Itu kan pertanyaan yang logis kan? "Oh iya Pak, sini ikut saya," dia bilang begitu. Lalu tangan saya digandeng dan dibawalah saya ke dapur. Mitra bisnis, jadi saya dibawa ke dapur. Ternyata yang bocor itu adalah dapur. Padahal istri saya tadi bilang waktu saya pulang, "Pak, rumah saya bocor lagi." Kan kalau serumah bocor kan bayangkan mitra bisnis. Betapa kompleks, betapa mumetnya masalah itu, betul nggak? Tapi setelah saya tanya, di mana sih bocornya mah? Oh ternyata di dapur. Nah ini langkah yang pertama, kejelasan dari masalah. Saya mencari titik terjadinya masalah. Dalam hal ini di dapur. Oke, nah begitu saya sampai di dapur, yang saya lihat adalah bekas bocor, tanda-tanda bocor gitu kan. Jadi atap saya Bapak Ibu sudah mulai coklat, sudah mulai kelihatan bekasnya. Itu yang saya lihat itu begitu, di dapur, bukan di ruang tidur, bukan di ruang keluarga, tapi di dapur. Karena tadi dikatakan titik terjadinya masalah di dapur. Saya sebetulnya sekarang memasuki langkah yang kedua, mencari data dan fakta di titik terjadinya masalah. Dalam hal ini saya mencari bekas bocor di dapur, gitu. Ini udah langkah kedua nih ya. Lalu begitu saya melihat bekas bocor, saya langsung membuat dugaan-dugaan. Atau saya bilang begini kepada istri saya, "Mah, kalau melihat bekas bocor yang seperti ini mah, yang sudah coklat gitu ya, airnya belum netes memang, sudah coklat. Menurut Papa, ini ada tiga kemungkinan ya. Yang pertama bisa jadi genteng kita jatuh. Jadi gentengnya bisa tadi jatuh. Yang kedua, jangan-jangan pipa air di atas bocor. Jadi rumah saya di atasnya waktu itu ada pipa-pipa air, jangan-jangan bocor. Yang ketiga, bisa jadi jangan-jangan bekas bocor yang 2 minggu yang lalu yang sudah diperbaiki tukang bocor lagi. Karena waktu itu tuh kejadiannya temboknya retak, mitra bisnis. Jadi penyangga dari genteng-gentengnya waktu itu retak gitu ya, sehingga kalau ada air otomatis dia bocor kembali. Itu sudah perbaiki. Nah tapi ternyata sekarang bocor lagi. Jadi saya bilang gini ke saya, kemungkinan yang ketiga jangan-jangan tembok penahannya retak lagi. Nah ini sebetulnya saya sudah masuki langkah yang ketiga, membuat dugaan-dugaan atau bahasa kerennya membuat hipotesa. Oke. Nah masih di langkah yang ketiga, karena saya membuat 3 dugaan, saya mesti melakukan sesuatu. Mana dugaan yang betul, mana dugaan yang salah, mana dugaan yang betul, mana dugaan yang salah. Oke. Apa yang saya lakukan? Saya naik ke atas. Saya naik ke atap, saya naik ke atap gitu ya, saya cek. Saya cek yang pertama adalah kemungkinan gentengnya jatuh. Tadi kan saya bilang dugaan pertama mungkin gentengnya jatuh.
Begitu saya cek ke atas, ternyata gentengnya tidak jatuh. Oke, berarti dugaan saya yang pertama ini gugur. Oke, saya cek yang kedua. Tadi saya bilang ke istri saya, kemungkinan pipanya bocor. Saya bilang begitu kan tadi ke istri saya. Ternyata setelah saya cek ke atas, pipanya nggak bocor. Wah, aman, saya seneng. Itu saya bilang dari atas, mah pipanya juga nggak bocor. Gentengnya juga tadi nggak apa-apa. Berarti dugaan yang pertama dan dugaan yang kedua juga gagal. Atau keliru dugaan saya. Begitu saya cek dugaan yang ketiga, tembok penyangga dari genteng tadi retak apa enggak? Oh, ternyata betul mitra bisnis, temboknya retak lagi. Padahal baru dibenerin kan 2 minggu yang lalu toh. Wah, saya langsung turun ke bawah, saya bilang gini ke istri saya, mah ternyata dari 3 dugaan papa tadi, yang genteng itu ternyata keliru, gentengnya ternyata tidak apa-apa. Lalu yang pipa juga keliru, ternyata pipanya juga tidak bocor. Nah, tadi waktu papa cek, ternyata temboknya retak lagi. Nah, itu kan sudah diperbaiki kan 2 minggu yang lalu kan? Nah, langkah ketiga sebetulnya selesai di sana. Sampai saya tahu bahwa yang ternyata yang membuat itu bocor adalah temboknya retak lagi. Langsung saya masuk ke langkah yang keempat, yaitu mencari akar masalah. Karena kok bisa kejadian gitu, berarti waktu itu diperbaikinya bukan akar masalahnya. Diperbaikinya baru gejala. Saya tanya begini kepada istri saya, "Ma, kenapa ya kok temboknya bisa retak lagi ya?" Istri saya bilang begini, "Ya kan waktu itu mama yang ngejelasin." Lalu saya tanya lagi, "Kenapa waktu itu mama yang menjelaskan?" "Ya karena waktu itu kan papa nggak ada di rumah." Saya tanya lagi, "Kenapa waktu itu papa nggak di rumah?" "Karena waktu itu hari kerja." "Oh, oke. Jadi saya jelas nih. Oh, jadi waktu itu gara-garanya saya tidak ada di rumah, sehingga waktu itu istri saya memberikan penjelasan kepada tukang, sehingga tukangnya kurang jelas instruksinya, kurang jelas permasalahannya apa, dia perbaiki secara sekilas dan akhirnya sekarang bocor lagi." Itu saya langkah keempat tuh. Berarti saya tahu akan masalahnya. Oh, kalau gitu berarti solusinya nanti tetap panggil tukang, bukan berarti saya yang perbaiki, tetap panggil tukang. Tapi panggil tukangnya kapan coba mitra bisnis? Waktu saya ada di rumah. Jadi kalau itu kejadiannya hari Selasa, saya akan bilang begini kepada istri saya, "Mah, ya udah kalau gitu panggil tukang. Tapi hari Sabtu atau hari Minggu, waktu papa ada di rumah." Nah, berarti solusi saya tadi menjawab akar masalah. Coba bayangkan mitra bisnis. Kalau saya tidak pakai 5 why, kalau saya tidak pakai akar masalah. Begitu saya turun ke bawah, gitu kan saya bilang gini ke istri saya, "Mah, tuh temboknya retak lagi tuh yang deket ini genteng tuh. Ya udah panggil tukang aja, Mah." Lalu istri saya tanya begini, "Kapan, Pak?" "Ya kapan aja terserah kamu lah. Mau besok, mau lusa, terserah." Jadi bisa saja istri saya memanggil tukangnya besok atau lusa waktu saya kerja. Akibatnya apa? Saya nggak ada di rumah lagi, istri saya yang kasih instruksi lagi. Jadi bisa jadi tukangnya hanya memperbaiki gejala masalah lagi, bukan akarnya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu atau mitra bisnis, itu adalah 5 langkah yang ada di buku ini. Yang namanya practical problem solving. Kejelasan dari masalah, gitu, data dan fakta di titik terjadinya masalah, membuat dugaan-dugaan, analisa, mencari akar masalah menggunakan 5 why, lalu yang terakhir solusi untuk mengatasi akar, bukan mengatasi gejala. Demikian sedikit review dari buku ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan, problem solving adalah skill yang dicari-cari oleh perusahaan di dunia, gitu ya. Dan problem solving dibutuhkan supaya setiap masalah yang kita hadapi menjadi bahan bakar supaya kita bisa lebih improve lagi. Saya Andi Iskandar dari Business Wisdom Institute. Silakan subscribe, jangan lupa like, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu.